Salam Bapak Ibu, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini di tanggal 25 Desember 2020. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam Yesus, kiranya anugerah dan kasih-Mu itulah yang menolong kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita semua dari kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4 demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu dan Saudari. Tema kita yaitu Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Bapak Ibu dan Saudari, Allah itu sangatlah senang berbicara, berkomunikasi dengan umat manusia. Sehingga bagaimana hal ini yang dipahami oleh penulis Ibrani, yang dimengerti oleh penulis Ibrani, sehingga dia mau sampaikan kepada umat tentang siapa itu Yesus. Supaya umat ini yang percaya dan mengimani Yesus itu tidak hanya sekedar, tapi betul-betul mendalami siapa itu Yesus. Sehingga benar-benar iman mereka itu berakar, kuat. Sekalipun kondisi ketika itu umat dalam tekanan. Oleh karena berkembangnya kekristenan ketika itu, seiring berkembangnya juga orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Kristus, mereka sangat membenci kekristenan berkembang. Sehingga bagaimana mereka mencerca orang-orang Kristen yang ada. Bahkan merebut hartanya, bahkan nyawanya juga terancam. Sehingga oleh karena situasi ini, tekanan ini, dampaknya apa? Mereka menjadi berserak, tercerai. Dan juga oleh karena ketakutan mereka, ada yang sampai kepada meninggalkan Yesus. Atau murtad atau tidak percaya lagi kepada Yesus. Nah situasi inilah maka penulis Ibrani mau menyampaikan kepada mereka siapa itu Yesus. Nah Bapak Ibu dan Saudari, tujuannya supaya mereka itu memiliki pengharapan yang benar, pengharapan yang kuat. Supaya mereka tidak terkalahkan oleh situasi yang menekan kehidupan mereka. Bapak Ibu dan Saudari, kitab ini mau berbicara tentang bagaimana Allah masih mau berkomunikasi, masih mau berbicara kepada umatnya melalui perantaraan anak manusia. Kita mengetahui dalam sejarah Alkitab mencatat bagaimana Allah itu sangat mencintai umatnya, sangat mengasihi umatnya. Sehingga Allah yang menghampiri untuk berbicara kepada umatnya. Dan firman itu Allah sampaikan kepada umatnya melalui para nabi. Ya bagaimana para nabi ini dengan berbagai cara menyampaikan firman itu kepada umat, kepada bapak-bapak leluhur, kepada nenek moyang orang Israel, supaya mereka mengerti maksud dari firman itu. Sehingga bagaimana firman itu benar-benar mereka dengar. Dan juga firman itu menjadi aturan, menjadi ketetapan. Supaya hidup mereka benar, sehingga kehendak Tuhanlah yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan. Tetapi faktanya berbeda, Bapak Ibu. Bagaimana umat ketika itu malah tidak menaati
firman yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Bahkan tidak setia mereka kepada Tuhan. Sehingga dalam kondisi ini ternyata Tuhan masih menyayangi mereka, masih mengasihi mereka. Sehingga kabar baiknya apa? Kabar baiknya adalah oleh karena Tuhan masih mengasihi umat, sekalipun umat meninggalkan Tuhan, tidak mau setia kepada Tuhan, di zaman akhir Tuhan masih mau berbicara kepada umat. Allah masih mau berbicara kepada umat, yaitu melalui perantaraan anaknya, Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudari, perlu kita ketahui, Yesus itu tidak ada hanya ketika di dalam penggenapan, dalam perjanjian baru. Bukan hanya di situ Yesus ada. Lalu sehingga Yesus dikatakan sebagai ciptaan. Tidak. Yesus itu ada sejak awal. Oleh karena Yesus ini adalah firman itu juga. Sehingga bagaimana firman itulah yang menciptakan langit dan bumi. Dan seluruh isinya. Firman itu yang menciptakan. Sehingga bagaimana Yesus ini bukanlah ciptaan, tapi bagaimana firman itu menjadi Yesus, menjadi anak manusia. Sehingga Yesus itu adalah Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sehingga sangat pantaslah Yesus ini untuk diimani. Untuk diimani oleh orang-orang Kristen. Nah, karena Yesus juga mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib supaya orang-orang yang berdosa boleh selamat. Itulah anugerah yang Allah nyatakan melalui Yesus Kristus. Dan tidak hanya sampai di situ saja. Yesus dalam menyelamatkan, mengorbankan dirinya. Tetapi Yesus juga bertata dalam kerajaannya, dalam kebesarannya. Dan dalam tahtanya itu juga memperlihatkan Yesus itu adalah tinggi namanya. Dan tidak bisa disamakan dengan malaikat. Oleh karena malaikat adalah ciptaan Tuhan. Sedangkan Yesus bukanlah ciptaan Tuhan. Tapi bagaimana firman Allah itu menjadi manusia. Menjadi Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sehingga melalui firman Tuhan hari ini, di hari Natal ini, mari kita sebagai orang Kristen mengingat bahwa kitab Ibrani ini disampaikan kepada umat yang sedang dalam situasi tekanan. Supaya mereka kuat dalam imannya. Supaya mereka tidak hanya sekedar percaya, tapi betul-betul mendalami, memahami siapa itu Yesus. Sehingga demikian juga dalam kehidupan kita. Di hari Natal ini kita mau benar-benar mengingat supaya iman percaya kita kembali diteguhkan. Sekalipun situasi pandemi ini, oleh karena tekanan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, atau tekanan dari manapun yang membuat kita menderita, yang membuat kita menjadi bersusah payah, itu kiranya tidak membuat kita meninggalkan Yesus. Tapi bagaimana melalui firman Tuhan ini kita diingatkan siapa itu Yesus. Yesus adalah bukan ciptaan. Tapi Yesus ini jelmaan dari firman-Nya yang sejak awal ada. Dan yang sejak awal firman itulah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya dengan kuasanya. Sehingga demikian juga Yesus yang mengorbankan dirinya. Dan juga yang membuktikan bahwa namanya besar. Dia bertata dalam kerajaan. Inilah kiranya yang meneguhkan iman percaya kita kepada Yesus. Supaya kita tidak terkalahkan oleh kesusahan. Supaya kita tidak terkalahkan oleh setiap tekanan di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi kita semakin kuat. Kita semakin percaya
Karena yang kita percayai adalah Allah yang berkuasa, yang menciptakan segala-galanya. Kiranya melalui perenungan Natal ini, kita benar-benarlah dengan kesungguhan hati beriman kepada Yesus. Sehingga itulah kiranya yang membuat kita tetap berdiri tegak, yang membuat kita tetap berpengharapan di situasi pandemi ini. Di akhir tahun ini, tanggal 25 Desember, kita semakin diteguhkan percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat, oleh karena Tuhanlah yang akan menolong kehidupan kita. Oleh karena Tuhanlah yang akan menyelamatkan kehidupan kita dari situasi tekanan yang ada di sekeliling kehidupan kita sebagai orang Kristen. Amin. Selamat menikmati Natal. Kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Yesus tetap ada di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati firman-Mu, sehingga di hari Natal ini benar-benar kami merenungkan firman-Mu dan menghidupi firman-Mu, sehingga teguhlah iman percaya kami kepada Yesus. Oleh karena Yesus yang kami percayai bukanlah manusia ciptaan, tetapi Dia adalah jelmaan daripada firman-Nya yang sejak awal ada, dan yang menciptakan segala sesuatu dengan kuasa-Nya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Selamat Natal.